Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Mainanda Rahma dan saya sendiri Hernanda Romiati. Di sini kami akan menjelaskan keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia terkait tulisan bernada akrab. Ke bawahin, Nana. Yang pertama itu ada tulisan bernada akrab. Tulisan yang memiliki nada akrab biasanya ditulis dengan bahasa yang informal. Dalam dunia jurnalistik, tulisan yang bernada akrab ditujukan pada pribadi atau perseorangan. Tulisan yang memiliki nada akrab akan mengungkapkan isi pikiran dan pengalaman seseorang secara bebas tanpa terpaku pada keterkaitan aturan bahasa yang berlaku. Nah, tulisan bernada akrab ini ialah untuk ditujukan kepada pribadi atau perseorangan. Nah, tulisan bernada akrab ini ialah untuk mengungkapkan isi pikiran dan pengalaman seseorang dan tanpa terpaku pada keterkaitan aturan bahasa yang berlaku. Selanjutnya itu ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari tulisan bernada akrab ini ialah tulisan bernada akrab bersifat subjektif sehingga lebih mendalami apa yang terjadi pada si penulis. Nah, jadi ciri-cirinya itu ialah untuk menceritakan hal yang terjadi pada si penulis ini. Ciri utama dari tulisan bernada akrab ialah riang dan ramah dan tidak terkait dengan aturan penulisan formal. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk tulisan bernada akrab. Nah, tulisan bernada akrab ini seperti buku atau catatan harian, terus cerita yang bersifat atau autobiografis, lelucon, dan yang bersifat atau autobiografis dan esai pribadi. Selanjutnya itu ada tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan adalah mengajak para pembaca bersama-sama menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya dengan beberapa objek. Nah, sasaran dan maksud, agenda kegiatan. Tujuan dari tulisan bernada penerangan ini ialah tujuannya itu bersifat informatif, ialah untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait tulisan bernada penerangan. Nah, belum Nana. Bernada penerangan itu memberi penerangan kepada orang lain. Nah, jadi tulisan bernada penerangan itu ialah untuk memberikan penerangan kepada pembaca apa yang dimaksud dalam tulisan tersebut. Bawahin bentuk-bentuk tulisan bernada penerangan. Ialah bentuk-bentuk tulisan bernada penerangan itu ada dua, pemberian faktual dan pemberian pribadi. Nah, secara singkat, nah, ke atasnya lagi, Nana, itu belum, masih yang di atasnya. Nah, tulisan pembenaran faktual menyatakan inilah adanya dan tidak ditambahi serta dikurangi. Sedangkan pemberian pribadi berdasarkan pada respon terhadap objek, suasana, situasi, dan pribadi.
Pemilihan faktual itu bertujuan menyajikan informasi, bentuk pendekatannya objektif, dan tidak memihak daya tariknya. Pengertian nadanya tidak berbelit-belit, cakupannya lengkap, bahasanya sederhana dan jelas. Jadi, pemilihan faktual itu ialah nadanya tidak berbelit-belit, cakupannya lengkap, bahasanya sederhana dan jelas. Selanjutnya itu adanya pemberian pribadi, ialah bertujuan menyajikan kesan, pendekatannya subjektif, daya tariknya penjelasan, dan nadanya emosional, cakupannya selektif, bahasanya kaya dan sugestif. Nah, selanjutnya itu ada tulisan bernada penjelasan. Nah, tulisan bernada penjelasan ini disebut tulisan menyingkapan. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa hampir semua kita tulis dapat dikalkulasi sebagai tulisan informatif. Tujuan dari tulisan penjelasan ini ialah tidak hanya sekedar untuk menceritakan, melukiskan, menggambarkan, ataupun meyakinkan. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan sesuatu kepada para pembaca. Dalam tulisan bernada penjelasan ini ialah si penulis untuk memberikan informasi, tidak hanya sekedar menggambarkan, menuliskan, dan menyajikan, serta memberikan penjelasan agar pembaca dapat memahami. Selanjutnya, nah, ciri-ciri dari penulisan bernada penjelasan itu, ciri-ciri dalam penulisan bernada penjelasan, tindakan pertama yang harus dilakukan seorang penulis ialah menyesuaikan tulisan dengan pembaca. Antara kedua yang harus ada keselarasan, baru tujuan dapat dicapai. Dalam memilih sesuatu pokok pembicaraan, yang penulis harus mengingat 3 hal. Yang pertama itu ada daya penarik, yaitu untuk menarik membaca dalam membaca tulisan tersebut, karena tulisan bernada penjelasan itu untuk bertujuannya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dan luas. Kemudian itu adanya kerumitan. Nah, sini harus memperhatikan tingkat kerumitan dalam penulisan. Nah, tadi kan tulisan bernada penjelasan itu untuk bertujuan untuk memberikan penjelasan pada pembaca dan tidak hanya menggambarkan dan melukiskan saja. Dan sini harus mengingat dan memperhatikan kerumitan dalam penulisan. Selanjutnya itu ada bentuk tulisan sendiri itu adalah bentuk-bentuk tulisan bernada penjelasan. Yang pertama itu klarifikasi, merupakan suatu prosedur penyaringan yang memudahkan para penulis berusaha mengatasi suatu pokok pembicaraan yang luas dengan jalan membagi-baginya menjadi beberapa bagian. Selanjutnya itu adanya definisi, sejenis penyingkapan yang merupakan dasar bagi semua tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan. Nah, yang ketiga itu adanya analisis. Analisis itu suatu proses menelaah hubungan antara beberapa tujuan. Nah, analisis ini ialah untuk menganalisis yang akan ditulis serta menelaah hubungan antara beberapa bagian-bagian. Nah, tulisan opini menuntut perhatian pada hubungan logis, maka jelas tulisan seperti itu sedikit lebih rumit daripada bentuk-bentuk lain. Tulisan opini ini ialah hubungan-hubungan lebih logis dan sedikit lebih rumit. Selanjutnya itu adalah tulisan bernada mendebat yang akan dijelaskan oleh Mainanda Rahma. Baik,
Terima kasih Hernanda. Untuk materi selanjutnya yaitu tulisan bernada mendebat. Nah, mendebat itu kan bisa disebut juga dengan berargumen, argumentasi, atau juga disebut dengan argumental, adalah suatu tulisan bernada mendebat. Contohnya adalah bila seseorang mendebat, sesuatu dapat dikatakan sebagai nada argumental. Banyak orang yang mempergunakan keahlian dalam berargumen ini menjadi suatu pekerjaan baik dalam perdebatan resmi seperti pada pengadilan, surat kabar, buku-buku maupun artikel di internet. Mereka berusaha mendebatkan suatu hal yang memberi kita informasi mengenai suatu cara pandang. Nah, hal-hal yang dirasakan bahkan bertujuan membela seseorang maupun suatu organisasi. Nah, menulis dengan nada mendebat atau argumentatif ini akan menghasilkan tulisan yang bersifat meyakinkan seseorang atau tulisan persuasif. Nah, tulisan persuasif ini sendiri yaitu tulisan yang dapat merebut perhatian seseorang, menarik minat, dan meyakinkan si pembaca bahwa pengalaman membaca merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Nah, ciri-ciri dari tulisan persuasif ini yaitu yang pertama, tulisan persuasif harus jelas dan tertib, yang berarti bahwa maksud dan tujuan penulis harus dinyatakan atau dikemukakan secara terbuka, jelas, dan teratur. Tulisan persuasif juga harus beralasan kuat yang mengandung pengertian bahwa tulisan persuasif harus berdasar pada jelas dan tertib yang berarti jelas maksud dan tujuan si penulis. Yang ketiga, tulisan persuasif hidup bersemangat yang berarti bahwa penulis harus terampil menggunakan kata-kata yang hidup dan bersemangat agar dapat menyentuh perasaan si pembaca, suasana, pandangan, pikiran, selera, dan gairah. Terus menyangkut fakta-fakta dan penalaran dan bebas dari generalisasi yang hampa serta pendapat-pendapat yang tidak mempunyai dasar dan prasangka yang tidak. Selanjutnya ada ciri-ciri argumentasi itu. Yang pertama, argumentasi harus mengandung bukti dan kebenaran yang akurat. Yang kedua, argumentasi harus memiliki alasan yang kuat. Argumentasi harus menggunakan bahasa yang denotatif. Yang keempat, argumentasi harus berdasarkan analisis rasional atau berdasarkan fakta. Argumentasi harus mengandung unsur subjektif dan emosional yang sangat dibatasi. Nah, melalui argumentasi seseorang dapat menunjukkan pernyataan-pernyataan atau teori-teori yang dikemukakan benar atau tidak dengan mengacu pada fakta atau bukti-bukti yang ditunjukkan. Nah, berikut adalah contoh dari tulisan argumentasi. Ini ada contoh mosi atau topik yang isinya bahwa kuota bukan merupakan jawaban untuk kaum perempuan. Terus ada definisinya. Definisinya yaitu memberikan kuota jumlah kursi minimum sebanyak 30% untuk perempuan dalam DPR bukan merupakan solusi yang tepat untuk pencapaian kesetaraan gender di masyarakat. Ini adalah definisinya. Nah, argumennya berupa yang pertama itu ada pernyataan. Pernyataannya itu contohnya karena memberikan bantuan seperti ini hanya akan memperkuat persepsi dalam masyarakat bahwa perempuan tidak mampu berjuang sendiri. Yang kedua ada alasannya. Alasannya ini bisa berupa contohnya kini terdapat persepsi yang kuat dalam masyarakat bahwa perempuan merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Yang ketiga ada bukti. Buktinya ini bisa berupa fakta. Contohnya seperti di Uganda, opini publik yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan meningkat pesat setelah diimplementasikan kuota parlemen seperti dalam mosi ini. Dan yang keempat, harus ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari semua alasan berdasarkan bukti alasan dan pernyataan tadi, yaitu kuota untuk perempuan dalam parlemen hanya akan memperkuat persepsi negatif yang mendegradasi perempuan, menjauhkan kita dari kemajuan sosialisasi tentang kesetaraan gender. Nah, selanjutnya ada tulisan bernada kritik. Tulisan yang bernada kritik ini menghasilkan tulisan mengenai sastra mengkritik dan tidak boleh dipahami sebagai sesuatu interpretasi yang negatif atau mencela. Istilah kritik di sini mengacu pada pembuatan pertimbangan-pertimbangan atau keputusan evaluasi yang dilakukan secara matang, teliti, serta mendiskriminasikan.
Nah, untuk membuat tulisan bernada mengkritik ini, penulis harus membaca karya-karya sastra, serta harus memahami betul-betul sastrawan. Nah, hal ini merupakan syarat mutlak untuk penulis memberikan suatu kritik. Nah, ciri-ciri kritik yaitu kritikan dapat diberikan pada pendapat, hasil karya, dan lain-lain. Kalimat kritikan berarti kalimat yang isinya itu pendapat dan disertai alasan yang baik dan buruknya akan suatu hal. Dalam mengkritik itu harus dibedakan dari mengecam, memaki, atau menjelek-jelekan. Selanjutnya ada ciri-ciri kritik. Nah, ciri-ciri kritik itu yang pertama, kritik harus bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain tanpa mencela. Selanjutnya, menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya, memberikan saran perbaikan, dan bertujuan menjembatani pemahaman pembaca dengan karya sastra yang bersangkutan. Nah, contoh kalimat kritik yang baik itu contohnya seperti yang pertama, buku itu sangat baik isinya, hanya saja cover-nya terlalu vulgar untuk kalangan remaja. Ada baiknya jika cover-nya diganti agar tidak membuat anak remaja berpikir ke arah yang negatif. Contoh yang kedua itu ada buku yang berjudul Doa Ibu itu sangat bagus, tetapi ada kata-kata yang tidak biasa. Sebaiknya penulis memilih kata yang tidak terlalu tinggi agar anak-anak yang membacanya bisa dimengerti. Jadi, kritik yang baik itu adalah kritik yang tidak mencela, tidak menjatuhkan suatu karya, dan juga memberikan saran yang baik untuk perbaikan karya selanjutnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nanda Rama. Selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang bertanya. Silakan di close dulu. Sesi presentasinya di close dulu, silakan. Sudah, Pak. Diakhiri ya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.